Di sini saya akan mewawancarai seputar okok. Pak, mengapa sih okok itu ditampilkan dalam bentuk besar? Gede ya. Ogoh-ogoh itu kan merupakan simbol dari jadi keangkaran berjalan itu disimbolkan sebagai buta kala. Jadi yang namanya buta kala yang jelas kan harus kita bikin besar, karena nanti bikin kecil itu kan bukan namanya buta kala. Jadi kenapa pokok dibuat dalam kemajuan besar ya, karena mereka itu adalah merupakan dari buta kala ini. Kalau dulu siapa saja yang wajib berperan dalam pembuatan kebun? Yang berperan utama yang jelas ya para pemuda. Jadi yang mengerjakan itu para pemuda, di samping nanti juga yang tua juga sekedar membantu, memberikan arahan harus begini. Tapi yang berperan ini yang jelas adalah para pemuda itu sendiri, karena yang merupakan tulang punggung dari agama itu kan pemuda, itu mereka yang bertanggung jawab. Sebelum di sini kita tidak akan tanya seputar okok lagi, tapi di sini saya akan menanyakan seputar Hari Raya Nyepi. Nah, bulan depan ini ya bisa dibilang tepat lah ya, akan ada Hari Raya Nyepi. Mungkin di lain video akan saya tampilkan Hari Raya Nyepi itu bagaimana. Nah, di sini saya akan menanyakan seputar Hari Raya Nyepi. Apa sih Pak Man Hari Raya Nyepi itu tersendiri? Hari Raya Nyepi, ya. Hari Raya Nyepi itu beda dengan hari raya lainnya. Jadi rangkaian dari Hari Raya Nyepi itu adalah merupakan suatu unsur ajaran daripada Trihita Karana. Jadi Trihita Karana itu adalah di dalam rangkaian upacara Nyepi itu ada hubungan antara manusia dengan Sang Hyang Widi, manusia dengan manusia, dan manusia dengan makhluk bawah. Nah, jadi yang pertama, jadi rangkaian daripada Hari Raya Nyepi itu ada yang namanya melasti. Ya, jadi 7 hari sebelum melaksanakan Nyepi itu ada upacara yang namanya melasti. Melasti itu adalah suatu upacara pencarian Fatima, yaitu sebagai alat-alat upacara yang ada di bumi itu disucikan, dibersihkan pakai laut. Ya, kenapa harus laut? Karena filosofi laut itu adalah bisa melebur segala macam. Jadi mengadakan laut itu karena laut itu bisa melebur segala macam kotoran. Jadi intinya upacara pensucian, ya, pensucian pratima atau alat-alat yang digunakan upacara dalam pelaksanaan upacara ini. Yang pertama. Terus yang kedua adalah termasuk upacara pencaruan. Tadi yang pertama berarti melasti hubungan antara manusia dengan Sang Hyang Widi. Kemudian yang kedua yaitu termasuk upacara pencaruan atau mencaru. Mencaru itu intinya adalah suatu upacara untuk menetralisir kekuatan jahat yang ada di alam ini. Jadi kita netralkan, kemudian kita kemas, dilengkapi dengan simbol keangkaran murka seperti logo tadi yang telah saya sampaikan di depan. Nah, ini adalah simbol, ini kita arak, ya. Dalam upacara pencarian kita arak, di samping itu kita membawa tirta pensucian, tirta pangkutan untuk membersihkan alam kita, menetralkan. Jadi upacara pencaruan ini termasuk suatu upacara atau termasuk hubungan antara manusia dengan makhluk bawah. Jadi di Hindu, ya, jangan sampai bahwa kita ini bukan menyembah termasuk apa itu tapi kita menghormati jadi ada hubungan antara manusia dengan makhluk bawah. Jadi ini kita istri kita berikan labahan, jangan sampai nanti ini mengganggu umat manusia di dalam melaksanakan termasuk pelaksanaan
Kemudian yang ketiga yaitu berata penyepian, jadi besoknya puasa. Jadi pelaksanaan berata poso ya. Nah, poso namanya berata nyepi. Nah, di dalam puasa nyepi, saya tak sampaikan kepada sama semua bahwa puasa nyepi ada 4 yang harus dilakukan atau harus dijalankan, yaitu yang nama catur berata penyepian. Ada 4. 1. Amati geni. Jadi posoe wong Hindu amati lelungan, 3 amati lelanguan. Yang pertama amati geni. Amati geni berarti selama kita melaksanakan puasa ini tidak boleh menyalakan api, termasuk api ya, api dalam bentuk fisik seperti kita menyalakan kompor, rokok dan lain sebagainya. Kemudian juga api yang ada di dalam tubuh, termasuk ada hubungan-hubungan dengan suami istri, itu juga tidak harus kita matikan dalam konteks mati geni. Kemudian amati karya. Di dalam kita puasa nyepi ini kita tidak boleh bekerja ya. Jadi tidak boleh bekerja ya, amati karya. Kita boleh bekerja, akan tetapi jangan sampai pekerjaan itu intinya itu mendapatkan upah. Dalam artian contohnya kita mengerjakan kayak kita bikin banten persiapan nyepi itu diperbolehkan, tapi kita kerja terus hanya keranjang mendapatkan upah ya, urutan itu tidak diperbolehkan. Jadi itu termasuk melanggar yang namanya amati karya. Jadi kita tidak boleh bekerja. Kemudian yang ketiga amati lelungan. Kita tidak boleh bepergian. Amati lelungan ini oleh laku-laku, kalian bawa sepeda motor, mobil, nandi nang mal, tidak boleh. Jadi yang namanya nyepi ini sebenarnya kita harus introspeksi diri selama dalam 1 tahun itu apa sih yang kita laksanakan. Jadi kita harus mengintrospeksi diri kita, melaksanakan hubungan kita dengan Sang Menciptakan dalam yang itu yang harus kita renungi di dalam puasa nyepi itu. Nah, termasuk dalam amati lelungan, kita harus pura, kemudian kita melaksanakan sarang semadi, kita melakukan akhir tanam itu berapa malam menyebut apa itu nama-nama Tuhan, itu intinya harus seperti itu. Kemudian amati lelanguan. Amati lelanguan itu kita tidak boleh hiburan ya, kayak kita menyalakan TV, radio, tidak boleh. Jadi intinya kita tidak boleh mendapatkan hiburan, kita harus fokus dalam pelaksanaan puasa yang kita lakukan. Seperti itu tadi, kita harus melaksanakan tanam, tujuan suara, dan lain sebagainya. Itu yang sebenarnya kita laksanakan. Nah, kemudian selanjutnya pada hari nyepi, setelah kita melaksanakan hari raya nyepi 24 jam ya. Jadi mulai dari pagi, subuh sampai besoknya lagi kita tidak boleh tidur ya, tidak boleh tidur. Kita laksanakan terus puasa dengan konteks-konteks seperti tadi, ada pelarangan ya, kita jalankan. Nah, setelah kita melakukan berasa, kemudian besoknya berarti kita sudah melaksanakan yang namanya ngembak geni ya, upacara ngembak geni. Nah, ngembak geni itu berarti kita sudah boleh menyalakan api ya, kita sudah boleh menyalakan api. Nah, di samping itu juga ada yang namanya Dharma Santi ya. Dharma Santi itu di dalam ngembak geni itu ada rangkaian yang namanya Dharma Santi, termasuk kita minta apa itu saling memaafkan di antara sesama. Jadi unsur ini kan ada tadi cerita karena ada unsur hubungan antara manusia dengan sayang widi, manusia dengan manusia dengan batul bawah. Nek manusia dengan sayang widi berarti kita melaksanakan yang dalam konteks termasuk relasi, termasuk berata tadi. Kemudian hubungan antara manusia dengan manusia berarti Dharma Santinya kita saling memaafkan ya. Kita tidak boleh menjalankan satu sama lain di antara kita sesama manusia, karena semua itu adalah intinya sama-sama ciptaan Tuhan. Nah, kemudian yang terakhir termasuk konteks antara manusia dan makhluk bawah, termasuk kita melakukan upacara pencaruan yang disimbolkan dalam bentuk itu rangkaian atau makna daripada pelaksanaan hari raya. Ini kita akan menuju pertanyaan yang terakhir, karena ini semua sudah dicakup dengan Pak Man, kayak dari apa aja yang juga dibolehin saat hari raya nyepi dan lain-lain.
Jadi untuk pertanyaan terakhir akan ditanyakan oleh teman saya. Apa daya tarik dari apa? Daya tarik. Daya tarik maksudnya gimana daya tarik? Kayak apa? Biasanya kita ngomong daya tarik sih nggak ada ya sebenarnya daya tarik. Ini kan intinya kan melaksanakan suatu upacara, bukan menggelar suatu tontonan. Jadi nggak ada daya tarik. Nah, jadi saya ulangi lagi, merupakan simbol dari kekuatan jahat. Nah, Hari Raya Nyepi, kenapa kok dilaksanakan di Hari Raya Nyepi? Karena Hari Raya Nyepi kan tadi tak sampaikan puncak kekotoran alam itu kan ada di puncak Hari Raya Nyepi itu sendiri. Sebelumnya, satu hari sebelum Hari Raya Nyepi itu puncak kekotoran alam. Kemudian Hindu melaksanakan upacara yang namanya pencaruan agung, pencaru. Nah, mecaru itu adalah inti upacara mecaru itu menetralisir kekuatan jahat. Nah, kekuatan jahat itu disimbolkan ke ogoh-ogoh. Jadi kita membuat ogoh-ogoh itu merupakan simbol. Jadi tidak ada daya tarik, tapi itu merupakan simbol dari kekuatan jahat yang digunakan dalam rangkaian upacara pencaruan tersebut. Jadi itu merupakan simbol aja. Ada sudah data ada tidak ada ya. Jadi mungkin nanti di luar kan ada salah persepsi apa jadi saya kerja dan data kan berarti tontonan, tapi ini adalah suatu tuntunan, suatu ajaran yang harus dilaksanakan oleh umat Hindu yang merupakan ada makna-makna sendiri. Ada maknanya ya, pokok merupakan simbolnya kekuatan jahat. Jadi kemas dalam ini loh, kekuatan jahat seperti ini loh, bentuknya seram apa itu besar, intinya seperti itu. Apa makna di balik ogoh yang Anda beri? Makna nanti kita berbicara tentang makna dari ogoh. Nah, ini kronologinya jadi pembuatan ogoh ya tadi sudah saya sampaikan bahwa ogoh itu merupakan simbol dari keangkaran murka. Nah, jadi kenapa pada setiap Hari Raya Nyepi ini kita membuat ogoh. Nah, jadi Hari Raya Nyepi atau ogoh ini adalah dibuat satu hari atau dilaksanakan satu hari sebelum pelaksanaan berata, yaitu dalam upacara pencaruan atau mecaru. Nah, di situ dalam acara mecaru ya itu ada namanya menetralisir kekuatan jahat. Jadi puncak kekotoran alam itu terjadi, puncaknya ya kita bicara ke puncaknya terjadi satu hari sebelum Nyepi. Jadi kita melaksanakan upacara pencaruan itu untuk menetralisir kekuatan jahat. Jadi ogoh itu kita arak itu melambangkan bahwa inilah simbol dari kekuatan jahat yang mengganggu manusia, disimbolkan sebagai ogoh itu. Kemudian kita keliling, nah di samping keliling itu bukan apa ya, bukan sekedar Hindu itu membuat suatu tontonan, tapi ini adalah suatu termasuk upacara. Itu ada pentertaan, ada hijab. Nah itu semua itu adalah untuk menetralisir kekuatan jahat yang ada di alam. Nah, dibawa keliling, kemudian setelah semua dinetralkan, kemudian dibawa kembali lagi ke pura, kemudian dibakar. Jadi intinya kenapa dibakar? Jadi filosofinya kekuatan jahat itu kita bakar agar jangan sampai nanti yaitu mengganggu umat manusia yang sedang, khususnya umat ini sedang melaksanakan berata besoknya akan melaksanakan puasa ya, namanya berata Nyepi ya. Jadi jangan sampai kita bakar, jangan sampai nanti kekuatan jahat yang disimbolkan dalam ogoh itu mengganggu manusia yang melaksanakan berata tersebut. Itu intinya seperti itu. Pak, apa sih tujuan dilakukannya Tawur Agung Film Kaseang ketika menyambut Hari Raya Nyepi? Tawur Agung ya. Tujuannya seperti tadi kan sudah saya sampaikan bahwa satu hari sebelum Hari Raya Nyepi itu kan termasuk datanya ya.
puasanya. Satu hari sebelum kita melaksanakan poso, ini kita melaksanakan yang namanya Tawur Agung. Nah, Tawur Agung ke sana itu sama dengan apa itu mecaru tadi. Upacara mecaru sama Tawur Agung itu sama ini. Jadi cuma kata-katanya ada yang mengatakan Tawur Agung Kesanga. Kenapa kok Tawur Agung Kesanga? Karena terjadinya itu di bulan nek wong Jawa nek Pesongo, di bulan ke-9. Jadi nek tak sama sedikit bahwa hitungan di Hindu ada yang pertama itu Kasa, ya, Karo, Katiga, Kapat, Kalima, Kanam, Kapitu, Kaulu, Kesongo, Dasa, Kesanga termasuk Dasa, Jesta, Saga, ada 12 hitungannya. Nah, puncak dari kekuatan alam yang di Kesanga tadi. Nah, karena puncak kotoran alam itu terjadi di akhir Kesanga menginjak waktu Pawasa ini sudah kedasar, awal dari kedasar sudah 0, 1 sama 0. Jadi puncak kekotoran di Kesanga ini. Nah, jadi karena di puncak kekotoran inilah sehingga diadakan yang namanya upacara Tawur Agung Kesanga. Yang intinya upacara Tawur Agung Kesanga itu adalah untuk menetralisir kekuatan jahat yang ada di alam ini. Karena kan puncak kekuatan di sini kan dinetralno dengan upacara pencaruan. Yang intinya upacara pencaruan ya tadi ada kita membuat kereta penghematan, kereta pembersih, kereta waspada, kereta parasita, kereta pangkutan pembersihan, kemudian kereta waspada termasuk pencucian padi dan pembersihan. Nah, itu semua adalah rangkaian. Kemudian disimbolkan dalam logonya. Upacara Tawur Agung itu identik dengan logo. Kenapa? Karena angka ramurkaan ini puncaknya ada di Tawur Agung. Jadi kita lakukan logo. Kemudian kita setelah selesai kita laksanakan upacara, kemudian kita bagi. Tadi saya sampaikan bahwa kenapa keangkaran murka itu adalah simbolnya jangan mata obong supaya bisa mengganggu menik atau selanjutnya menungso alam dunia ini dalam kehidupan setelah nyepinya. Nah ini tak obong seperti itu nek kata-kata kayak disampaikan bahwa kesehatan dicangkangkan tapi itu kan ada itu sebetulnya sama. Jadi intinya obong di simbol dari kekuatan menyebabkan sampai nanti mengganggu manusia yang sedang melaksanakan besoknya kan poso dan tak mengganggu puasa lagi. Jadi ini inti daripada upacara Tawur Agung Kesanga. Oke teman-teman, mungkin itu saja wawancara saya hari ini dengan teman-teman. Mungkin pertanyaan teman-teman atau salah kata dari teman-teman, saya perwakilan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang bisa saya sharing ke teman-teman hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.